Gue baru tahu di balik kemajuan Korea Selatan dan Jepang hari ini ternyata ada hubungan rumit yang masih panas sampai sekarang antara dua negara tersebut. Meski saling bertetangga dan sama-sama jadi raksasa ekonomi Asia, banyak orang Korea yang masih punya mixed feelings terhadap Jepang. Tapi kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat sejarah awal yang jadi akar dari semua ini. Semua dimulai pada tahun 1910 saat Jepang secara resmi mencaplok Korea lewat perjanjian aneksasi Jepang-Korea. Dari perjanjian ini, Korea dianggap menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang. Sejak saat itu, Korea dijajah selama 35 tahun. Selama masa itu, pemerintah kolonial Jepang melarang penggunaan bahasa Korea, memaksa adopsi nama Jepang, dan mengeksploitasi sumber daya serta tenaga kerja lokal. Yang paling menyakitkan, ribuan perempuan Korea dipaksa menjadi budak militer Jepang yang dikenal sebagai comfort women. Ini bukan hanya tragedi pribadi, tapi luka nasional yang sampai sekarang belum benar-benar sembuh. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, Jepang kalah dan Korea kembali merdeka. Tapi luka akibat penjajahan itu nggak ikut hilang. Jepang dianggap tidak pernah sepenuhnya meminta maaf secara moral, meski sudah beberapa kali menyatakan penyesalan. Hal ini makin diperparah dengan kunjungan politisi Jepang ke kuil Yasukuni, tempat penghormatan para tentara Jepang, termasuk yang dianggap penjahat perang. Buat rakyat Korea, ini seperti melihat penjajah mereka dihormati di depan publik. Tahun 1965, Jepang dan Korea Selatan menandatangani Treaty on Basic Relations, mengakhiri hubungan permusuhan secara resmi dan membuka pintu kerjasama di bidang ekonomi. Jepang memberikan bantuan dan pinjaman sebesar 800 juta US dollar. Hal ini tidak sepenuhnya membuat masyarakat lupa mengenai sejarah kelam hubungan mereka. Banyak yang merasa ini hanyalah sebuah fasad belaka, dikarenakan kompensasi ini lebih fokus ke pembangunan ekonomi, bukan ke individu korban penjajahan. Jadi bagi banyak orang Korea, perjanjian ini bukan pengakuan kesalahan, tapi deal politik antara dua pemerintah. Memori kolektif tentang masa penjajahan ini pun tetap hidup di masyarakat Korea Selatan. Di sana, pendidikan sejarah sangat menekankan penderitaan rakyat di masa kolonial Jepang. Museum, monumen, dan hari peringatan seperti 1 Maret, Hari Gerakan Kemerdekaan, tetap dirayakan setiap tahun. Tahun 2015, UNESCO menerima pengajuan dokumen Comfort Women untuk didaftarkan ke Memory of the World, menunjukkan bahwa luka sejarah ini nggak hanya soal nasionalisme, tapi soal hak asasi manusia. Salah satu bentuk dari tragedi Comfort Women adalah peletakan patung Jugun Lanfu di kota Busan, tepatnya di depan kantor konsulat Jepang. Aksi ini mengundang banyak perhatian, khususnya dari internasional. Buntutnya, pemerintah Jepang sempat menarik 2 duta mereka karena ini cukup membuat panas hubungan kedua negara. Tahun 2019, konflik sejarah kembali menyulut masalah ekonomi. Pengadilan Korea memutuskan bahwa perusahaan Jepang harus membayar kompensasi kepada pekerja paksa pada masa perang. Jepang membalas dengan membatasi ekspor bahan penting untuk industri chip Korea Selatan. Respons rakyat boikot besar-besaran terhadap produk Jepang. Toko-toko menurunkan barang-barang Jepang. Uniqlo sepi pembeli, bahkan wisata ke Jepang turun drastis. Saat itu, beberapa idol K-pop berkebangsaan Jepang yang aktif berkarir di Korea sampai harus dipulangkan dan berhenti berkegiatan sejenak dikarenakan ketegangan yang terjadi. Barulah setelah dicapai kesepakatan antara kedua negara tersebut, keadaan mulai mereda dan melunak. Beberapa kegiatan yang sempat terhenti mulai dilakukan kembali. Sejarah panjang antara Korea dan Jepang nggak bisa dipisahkan dari luka, konflik, dan trauma kolektif. Tapi generasi muda hari ini punya kesempatan untuk memaknai ulang masa lalu, bukan untuk melupakan, tapi untuk belajar, supaya luka sejarah nggak terus diwariskan menjadi dendam, tapi menjadi pelajaran. Sekarang lo udah tahu hubungan dua negara maju ini ternyata lebih dalam dari sekedar anime versus K-pop.